Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, in uridu illa al-islah mastata'af wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkal wa ilaihi unib. Sadaqallahul azim. Yang kita hormati segenap pimpinan Pondok Pesantren Ali Salahuddin, yang kita muliakan para tamu kehormatan kita, baik akting Bapak Gubernur NTB, akting Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat, sebagai pengayom, penjaga dan pengawal establishment di kawasan daerah. Yang kita muliakan juga Bapak Bupati Kabupaten Lombok Barat, Bapak Kapolres atau yang mewakili, dan juga termasuk Bapak Kepala MUI Kabupaten Lombok Barat, Tuan Guru Haji Abdullah Mustafa Al-Khalidi. Demikian juga Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Bapak Dr. Haji Baihaqi Hatta Mukhtar Al-Khalidi. Memang kami kenal beliau, namanya panjang karena kakek beliau lah yang merintis dan mendirikan Pondok Pesantren Al-Islahuddin ini. Bertemu tarah nasabnya dengan Tuan Guru Haji Abdullah Mustafa, demikian juga Tuan Guru Haji Muhlis Ibrahim Al-Khalidi. Al-hadiruna wal hadirat, para alumni dan jamaah sekaliannya, ibu dan bapak, ina ama, adik kakak, kodek bele, tawa oda, teruna dadara sekaliannya, include bebalu lah munarak masih. Mudah-mudahan alumni ini tidak banyak bebalu ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas nikmat Allah Ta'ala. Maka pada pagi hari ini matahari bersinar dengan cerah ceria, seperti membuka pintu gerbang untuk kita bersama kumpul barang halal bihalal bersama para alumni. Tersebutlah ampura di belakang saya Tuan Guru Haji Abdul Qahar Ahmad, Tuan Guru Haji Muhtar Fauzi. Para alumni mungkin harus mengetahui mengenalnya. Beliau ini adalah generasi 50-an 60-an tempo dulu. Saya kenal dengan baik karena beliau sering menimbang umbak-umbak saya dulu waktu kecil. Kemudian menyusullah berikutnya kita mengenal ada Tuan Guru Haji Muhammad Najib Khalid dari Sesela. Berkesan bagi kita bahwa beliaulah penghuni pertama asrama putra Pondok Pesantren Ali Salahuddin ini. Itu yang saya ingat. Demikian juga yang lainnya, Tuan Guru Haji Muhammad Zaini dan yang lain-lainnya. Beliau ini dulu pengawal kolam renang asrama Ali Salahuddin di sebelah barat. Maka atas izin dan rahmat Allah Ta'ala, bertemu bertatap muka dan berkumpullah kita semua di pagi hari yang mudah-mudahan penuh barakah ini. Untuk apa? Apa kira pesan dan kesan yang kita dapati? Maka berangkat daripada hadis Nabi yang berbunyi,
Al-hikmatu dhallatul mu'min akhadhaha idza wajadaha wa qala haitsuma wajadaha bahwa ahakkum minha. Artinya kebijakan yang arif, kearifan yang bijak itu seringkali hilang di hadapan kaum beriman. Maka di mana saja didapati, jangan lupa pungut dan lestarikan, budayakanlah. Maka itu silaturahmi halal bihalal ini sembari kita mengenang para pendahulu kita, leluhur kita, para masyayikh, para tuan guru yang mendahului kita dan punya jasa besar kepada kita semua. Di antaranya apa yang misalnya kita dapat kenang secara umum, hadirin wal hadirat, acara ini disebut halal bihalal. Bahasa Arabnya bisa saja al halalu bil halali, al halalu bihalalin, atau bisa juga mungkin disebut halalun bihalalin. Ini sah dia jadi mubtada. Kalau ngaji dulu matan alfiyah kan katanya wa akhbaru bi zarfin au bi harfi jar nawina makna kainin aw istaqar. Maka yang menarik hadirin wal hadirat, sekali lagi bagi setiap orang beriman, kelahiran Ibu Pertiwi di negara Kesatuan Republik Indonesia inilah legasi para ulama yang tidak ada di tempat lain. Sungguh 10 tahun saya tinggal belajar di Arab, tidak ada namanya acara halal bihalal. Silaturahmi iya, halal bihalal itu ciri khas karakter kaum muslimin di Indonesia. Maka ini kita banggakan sebagai tradisi yang harus kita jaga, pelihara dan kawal. Demikian juga peninggalan para leluhur, para ulama, khususnya di kawasan daerah kita di Lombok ini. Kita mengenal ada namanya lebaran topat. Itu tidak ada di kitab kuning. Dicari di mana saja tidak ada. Jadi background latar belakangnya kira-kira masyarakat Sasak Lombok ini 95% lebih muslim. Sejarah sosiologis dan antropologisnya tempo dulu, ia hidup di tengah alam semesta jagat raya Lombok perkasa. Masih nomaden kadang-kadang, sederhana kehidupannya. Maka bercocok tanamlah mereka, lahir tumbuhlah beras, padi, ketan. Di sampingnya ada pohon enau menjadi nira dan menjadi gula. Ada juga pohon kelapa. Itu yang diolah menjadi ciri khas kearifan lokal daripada masyarakat kita. Artinya apa? Berangkat dari hadis Nabi yang berbunyi, man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawal faka'annama shamat dahr. Barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah bulan Ramadan, maka bagaikan ia berpuasa 1 tahun penuh. Orang-orang saleh, orang sufi tasawuf, para masyayikh, para tuan guru tempo dulu, al-mubadaratu alal khairi khairun. Bergegas segera berbuat baik itu adalah merupakan kebajikan. Maka setelah Idul Fitri hadirin wal hadirat, mereka langsung melanjutkan puasa 6 hari bulan Syawal. Padahal kalau minggu kedua ketiga juga puasanya sah juga, seperti itu. Setelah 6 hari berpuasa, maka mereka mengungkapkan rasa senang, riang dan gembiranya, membuat tradisi baru, makan bersama. Maka dari padi dan ketannya menjadi topat, menjadi bantal. Maka dari ayam yang diternaknya menjadi opor telurnya, menjadi pelalah ayamnya, kumpul bareng mereka. Maka itulah dia yang dinamakan hari lebaran topat. Sekali lagi Bapak dan Ibu, lebaran topat ini tidak ada di kitab kuning. Saya pernah mencari di Makkah juga enggak ada.
di Madinah juga nggak ada, di Mesir juga nggak ada, hanya ada di Lombok kita tercinta ini. Dan itu legasi peninggalan para leluhur. Mereka berkreasi bagaimana menampakkan syiar agama yang berkearifan lokal, tidak menentang daripada intisari dan saripati syariah yang ada. Benar atau tidak Bapak dan Ibu? Seperti itu peninggalan mereka untuk kita. Karenanya pesan berikutnya apa? Sebagaimana diajarkan para tuan guru, berdasarkan kaidah usul al-muhafazatu 'alal qadimis salihi wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya menjaga dan mengawal tradisi lama sembari menerima tradisi baru yang pas dan mantap. Kira-kira kalau dimilenialkan translasinya seperti itu. Maka kalau seperti halal bihalal, lebaran topat, peninggalan para ulama, mengingatkan kita bagaimana kreasi para ulama yang ditinggalkan kepada kita melalui gerbang pondok pesantren Al-Islahuddini ini. Sebut saja kalau ada yang belajar tahun 80-an, 90-an ke atas, lalu kita bertanya, atau sebelumnya, saat ini kan yang lagi ngetren kata orang sekarang Bapak dan Ibu, pembelajaran pendidikan tahfizul Quran. Ada lembaganya di mana-mana. Bahkan sekolah umum, SMP dan SMA membuka program pembelajaran tahfizul Quran. Padahal kalau kita tanya para senior-senior kita tahun 80-an ke bawah, 70, 60, tidak ada lembaga tahfizul Quran di Pulau Lombok ini. Sekali lagi tidak ada. Coba tunjukkan ke kita mana dia. Tetapi tahun 1985 almarhumlah Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Khalidi beserta ponakannya Tuan Guru Haji Yusuf Abdus Sattar Al-Khalidi merintis lembaga tahfizul Quran dan dinamakan Darul Furqan tahun 85 dan 86. Jadi kalau bertanya sebenarnya Bapak Ibu, siapa bapak madrasah tahfizul Quran? Jawabannya ya mereka berdua itu. Dulu nggak ada di mana-mana. Silahkan cari. Tanya Tuan Guru Haji Subki, Tuan Guru Haji alumni tahfizul Quran. Dan itu legasi. Itu peninggalan bagi kita yang baru kita terima, yang lama kita jaga. Oleh karenanya, maka menjadi santri dan santriwati pada zaman milenial ini, kita harus percaya diri bahwa kita bisa tampil kapan dan di mana saja, apa saja profesi, yang penting profesional, insya Allah bisa. Di negara inilah santri pernah bisa menjadi Presiden Republik Indonesia, bisa menjadi menteri kabinet, bisa menjadi gubernur, bisa menjadi bupati. Bukti nyatanya Bapak Bupati kita, Bapak Haji Fauzan Khalid adalah alumni juga pernah belajar di pesantren ini. Bahkan bapak beliau juga pernah belajar di sini. Kecuali ibunya, maranike jande. Lain istrinya, maranike. Saya niki Bapak Ibu orang yang selalu bingung dari kecil sampai besar. Kenapa di negara ini struktur tata bahasa kita, kalau orang jadi presiden punya istri namanya ibu presiden. Orang jadi gubernur punya istri namanya ibu gubernur, gitu kan? Orang jadi bupati punya istri ibu bupati, padahal bukan ibunya. Sejatinya adalah istrinya. Dan Bapak Bupati Lombok Barat ini
Istri beliau juga alumni di Pondok Pesantren Ali Salahuddin. Mungkin ada yang hadir di sini, nggak tahu ya, mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Lalu pesan yang berikutnya, bagaimanapun irama zaman dan dinamika globalitasnya, mungkin era digital dan lain sebagainya, tetaplah santri dengan karakter dirinya. Pertahankan apa yang ada, jangan anti dengan apa yang datang dan baru adanya. Makanya kalau di pesantren kan kita dulu mengaji, belajar, diajarkan para tuan guru. Kalau belajar fikih, mungkin mulai dari fikih wadih, matan takrib, kifayatul ahyar, tahrir, fathul mu'in, i'anatut talibin, ikna abis suja, madahibul arba'ah, baca sendiri. Begitu kan? Ada ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu dan saraf. Dulu kita di sini belajar matan bina, matan jurmiyah, Syarah Dahlan, Asmawi, Syekh Khalid, Kawakib, Alfiyah Ibnu Malik, Syarah Yasin, Khosyah Al-Khudari, lengkap sudah untuk dipertahankan. Akhlak dikedepankan sebagaimana ajaran para tuan guru kita. Maka kita belajar tempo dulu ada akhlakul banin, ta'limul muta'allim, muraqil ubudiyah, kifayatul atqiya, syarah hikam Ibnu Athaillah Al-As-Sakandari, Ihya Ulumuddin, baca sendiri seperti itu. Ini ilmu-ilmu yang terpandang tradisional, tapi punya makna, daya guna dan fungsi dalam peningkatan keilmuan yang luar biasa. Meskipun demikian, para santri dan santriwati jangan anti terhadap ilmu yang lainnya. Mari silahkan pelajari. Mau ilmu filsafat dari masa filsafat Yunani, seumpama Plato, Aristoteles, Sokrates, sampai abad pertengahan, abad Renaissance, Aufklärung kata orang sekarang. Pemikir-pemikir di situ melahirkan diantaranya humanisme dan nasionalisme. Terus berikutnya pelajari, kita baca lagi, jangan anti. Yang namanya Nasr Abu Zaid, Muhammad Imarah, Muhammad Sahrud, Fahmi Huwaidi, Hasan Hanafi, dan jangan tanya Al-Ghazali serta Yusuf Qaradawi. Blender saja itu pemikiran, mixer, pelajari, analisa, kritisi, tapi tetap tidak hilang jati diri kita sebagai santri. Setuju? Ini yang namanya santri milenial. Alhamdulillah. Maka kita berdoa untuk siapapun para alumni kita, yang tua dan yang muda, semoga sukses selalu, berkah hidupnya dunia dan akhirat. Maka dari itu, apabila madrasah pesantren yang ussisa ala taqwa ini nanti di akhirat kelak menjadi pesawat, menjadi perahu, menjadi sampan kita menuju surga, niscaya para alumni adalah jamaah kita bersama, lulus mulus, kompol-ompolan tamu surga tanpa mentelah di barak api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang digagas oleh adik-adik kita, para alumni ini akan menguatkan jati diri santri dan kepesantrenan kita untuk menapak kehidupan di tengah gencarnya arus penetrasi budaya asing, baik digital maupun lain sebagainya. Lalu mari kita berperan membangun daerah dan negara bangsa kita ini di semua lini, segala bidang, menjaga keamanan, kerjasama dengan Bapak Kapolres dan Kapolda, membangun sosial masyarakat, bekerja sama dengan Bapak Bupati, Sekda dan
lain sebagainya. Kenapa? Karena Ibu Pertiwi yang melahirkan kita, tanah tumpah darah lahir kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita sudah didudukkan oleh the founding fathers kita, mana posisi dan kedudukan agama serta relevansinya dan relasinya dengan negara bukan untuk dipertentangkan. Maka lahirlah Pancasila dengan 5 asas dasar ayatnya itu. Dulu di abad pertengahan agamawan mendominasi. Lalu apa yang terjadi? Semua lini dipegang, dikuasai, sampai keluar fatwa menjerumusnya tentang teori perputaran surya dan matahari. Dihukum mati yang namanya Nicholas Kopernikus, seorang pemikir dari barat. Itu tidak boleh terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Kakanwil Kemenak Wilayah Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya yang telah hadir di acara kita nan sederhana ini. Waktu yang mempertemukan kita, waktu pula yang akan memisahkan kita. Orang Lombok bilang, tu let tegutu isi ulet, lentak kebalik, lemak lain kalian pada berdait ampun silaturahmi malik. Wallahu alladhi yuwaffiquna ila sabilil islah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.